pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Sebuah toko suku cadang mobil di Lampung Timur ludes terbakar. KM 154 sisi dari bawah. Sebuah mobil mewah terperosok ke dalam jurang sedalam belasan meter di pinggir jalan tol Lampung Tengah. Rombongan gajah merusak belasan hektar perkebunan palawija di pesisir barat. Sebuah toko suku cadang mobil di Desa Labuan Ratu Baru, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur, Senin malam ludes terbakar. Belasan personil dan 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Warga ikut membantu memadamkan kebakaran, namun sempat terkendala karena kondisi jalan sempit dan sulitnya akses air. Api terus membesar karena barang di dalam toko banyak yang mudah terbakar, seperti karet dan plastik dan oli. Kebakaran terjadi saat toko sudah tutup. Spare part mobil. Apa aja bisa dijelaskan? Ya ada ban, ya oli, ya alat-alat mobil lah. Terutama mobil-mobil besar lah. Terus maghrib, ya belum tahu Pak. Kalau kerugian ditaksir untuk material berapa ratus? Ya ratusan juta. Langkah awal sudah kita untuk pihak kantor juga untuk penanganan. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan penyelidikan penyebab apa. Nanti kita informasikan lagi tentang. Untuk personel kita yang standby hari ini kita ada kurang lebih 8 personel yang sudah standby penanganan kebakaran. Dugaan awal penyebab kebakaran korsleting listrik namun masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 jam kemudian, namun sebagian besar dagangan dalam toko tidak terselamatkan. Kerugian pemilik toko mencapai miliaran rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Insiden mobil kecelakaan menjegor ke luar tol. Sebuah mobil jenis SUV celaka di jalan tol Trans Sumatera kilometer 154, Desa Terusan Nyunyai, Lampung Tengah. Mobil rusak parah akibat terperosok ke dalam jurang di pinggir jalan tol sedalam belasan meter. 154. Posisi. Beberapa pengendara di jalan tol berhenti di TKP melihat kejadian ini dan membantu 3 orang di dalam mobil yang celaka ini. Ketiga korban menderita luka cukup parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mobil apa itu kan? Menurut polisi, mobil yang dikemudikan oleh Hendra, warga Bandar Lampung ini, celaka saat sedang melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung. Kecelakaan bermula saat mobil akan menyalip melalui jalur kiri. Mobil kemudian oleng kehilangan kendali hingga melompat pagar pembatas jalan tol dan terperosok ke jurang. Dari arah Palembang menuju Bandar Lampung dengan kecepatan tinggi. Sesaat di TKP, mobil Pajero ini mendahului kendaraan yang ada di depannya yang berada di jalur cepat. Dia ngambil ke jalur lambat yang sebelah kiri. Setelah memotong kendaraan tersebut yang ada di kendaraan di depannya, dia ngambil jalur ke kanan, jalur cepat dengan kecepatan tinggi juga. Karena di depannya ada kendaraan yang tidak mengasih ruang jalan untuk melaju dia ngambil lagi jalur ke kiri. Dengan kecepatan tinggi itu dia kendaraannya oleng ataupun lepas kendali sehingga membanting setirnya ke kiri masuklah jurang gitu. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa, mobil yang rusak di dalam jurang kemudian dievakuasi polisi Polres Lampung Tengah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.
Rombongan gajah liar penghuni hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS Selasa pagi keluar dari habitatnya dan merusak belasan hektar tanaman di perkebunan jagung, pisang, kelapa, dan sawit di Desa Uluk Mukti, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat. Beberapa gubuk di perkebunan juga roboh dirusak gajah. Menurut warga, serangan gajah yang berjumlah belasan ekor tersebut telah terjadi sejak sekitar 3 hari lalu. Setiap malam, warga kini rutin ronda mencegah gajah merusak tanaman yang lebih luas dan dikhawatirkan bisa masuk ke permukiman. Warga yang ronda membawa kentongan hingga petasan untuk mengusir gajah supaya masuk lagi ke hutan. Satu kebun sawit seperti kelapa, pisang, gubuk. Udah berapa gubuk yang udah jadi korban, Pak, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat masih tetap was-was, Pak. Setiap malam selalu ronda karena kan dari sini jaraknya sampai saat ini belum jauh, Pak. Ntar sore kita masih adakan ronda, Pak, secara rutin. Konflik gajah dengan warga di Desa Uluk Mukti sering terjadi. Sejauh ini belum ada informasi serangan gajah mengakibatkan jatuh korban jiwa. Ya, harapan kita kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, bagaimana caranya supaya gajah liar tersebut bisa kembali ke habitatnya, ke TNBBS, dengan cara digiring oleh pawang atau gajah tersebut ditangkap seperti sekitar tahun 96-an, itu ditangkap dan dibawa di karantina ke Waikambas. Desa Uluk Mukti, Pesisir Barat berada dekat dengan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Serangan gajah liar ke perkebunan telah sering terjadi. Penyebabnya diduga gajah-gajah itu kelaparan di dalam hutan hingga mencari makan keluar hutan. Warga mendesak petugas BKSDA dan polisi kehutanan segera turun tangan menggiring gajah-gajah itu masuk lagi ke hutan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dua penjemput 4 tahanan kasus narkoba yang kabur dari rutan Polda Lampung Selasa siang ditangkap. Keduanya adalah Syarif Yusuf dan Sari, teman serta istri tersangka Asnawi. Untuk membantu 4 tahanan kabur, tersangka Syarif Yusuf mendapat upah 13 juta rupiah dari tersangka Sari. Kedua tersangka menjemput 4 tahanan yang menunggu di belakang Mapolda Lampung dengan motor dan setelahnya transit di sebuah tempat penginapan sebelum kabur ke Aceh dengan mobil pribadi. Rute mereka kabur ke Aceh melalui Jalan Sumatera Lintas Barat. 2 pekan pengejaran, polisi baru menangkap 2 orang yang membantu tahanan kabur. Sementara 4 tahanan yang kabur itu masih dalam pengejaran. Yang pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 2.30 dini hari itu saudara Suyatno ini ditelepon oleh Asnawi bahwa mereka sudah siap-siap untuk keluar dari rutan Polda Lampung dan dijemputnya itu pas di belakang Polda, yang mana saudara Suyatno ini melakukan penjemputan dengan menggunakan sepeda motor karena mobil masih berada di hotel stay in guest house. Jadi pada saat itu mereka menjemput Asnawi, kemudian bergeser dan pada pukul 3:12 itu saudara Yusuf keluar dari penginapan tersebut untuk menyambut saudara Asnawi CS dan naik ke mobil tersebut dan langsung kabur melalui jalur lintas barat, melalui Pringsewu, Sawaran, kemudian Bengkulu sampai dengan ke Aceh. Kaburnya 4 tahanan kasus narkoba dari rutan Polda Lampung terjadi pada 7 Desember lalu. Mereka adalah Asnawi, M. Nasir, Maulana, dan Muslim. Seluruhnya warga Aceh yang ditangkap karena terpergok menyelundupkan 113 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Jawa. Mereka kabur dengan cara merusak jendela kamar mandi dalam ruang penjara, diduga dengan geragaji besi. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan.